Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita, memberikan kita tuntunan yang luar biasa di dalam kita menjalani kehidupan pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Biarkan Alkitab kita terbuka. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami mengerti firman-Mu dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah pada kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apapun. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberi kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu. Merdeka. Kita sudah merdeka kurang lebih 75 tahun ya. Kita bersyukur kita mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan, dan Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu, tema kita hari ini saya memilih tema yang dari SBU ya. Kerjakan yang kita mampu. Apa yang kita bisa kerjakan ketika kita sudah merdeka 75 tahun? Kalau kita melihat kondisi bangsa kita terus maju Bapak Ibu ya. Maka tagline-nya sekarang itu Indonesia maju ya. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang baru yang ada di bangsa kita, dan kita mengalami perubahan yang cukup sangat signifikan. Dan bahkan kita sebagai seorang Kristen pun mengalami banyak juga pertumbuhan yang dahsyat selama 75 tahun kita agama Kristen boleh ada di bumi Indonesia ini dengan segala pergumulan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini kita akan kaitkan dengan konteks Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Kalau tadi kita membacanya, itu latar belakangnya adalah ketika bangsa Israel sudah lepas dari penjajahan atau perbudakan bangsa Mesir. Dan setelah lepas dari situ, Allah mengatur umatnya, mengatur Israel dengan luar biasa. Dari dia menetapkan para hakim-hakim, dia memberikan ke-10 firman, dia mengatur tentang kebaktian, dan pada pasal 21 ini dia mengatur tentang hak budak. Apa yang mau dikatakan Allah kepada umatnya, bangsa Israel, tentang ayat ini? Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini 1 sampai 6, Allah mengatur bangsa Israel bagaimana memperlakukan para budak. Yang pertama dikatakan, apabila engkau membeli budak, engkau harusnya mempekerjakan dia selama 6 tahun, dan pada tahun yang ke-7 dia harus keluar sebagai orang merdeka.
pada ayat yang ketiga, ketika dia masuk menjadi budak seorang, maka engkau juga mesti membebaskan dia seorang diri. Tetapi pada ayat yang keempat, kalau engkau memberikan kepadanya seorang istri, dan istri itu melahirkan anak laki-laki dan perempuan, maka yang keluar hanyalah laki-lakinya. Dan apabila laki-laki itu begitu mengasihi keluarganya dan tuannya, maka di situ ayat yang ke-6 ya, ada perjanjian yang luar biasa antara budak dengan tuannya. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari cara Tuhan mengatur Israel memperlakukan budak? Prinsipnya memperlakukan sesamanya. Ada 3 hal yang saya dapatkan di sini adalah bagaimana Tuhan ingin bangsa Israel tidak sama memperlakukan budak seperti ketika Mesir memperlakukan Israel. Allah ingin supaya umatnya punya prinsip yang berbeda dengan bangsa Mesir ketika memperbudak Israel. Yang kedua, Allah memberikan satu hal yang penting adalah apa? Memberikan kebebasan bagi budak untuk bersuara, memberikan pendapat. Yang berikutnya, Allah ingin Israel juga berlaku adil bagi para budak dan peduli kepada para budak ini. Jadi pada dasarnya intinya Allah ingin bangsa Israel yang punya pengalaman diperbudak tidak enak dengan bangsa Mesir. Jangan contoh itu bangsa Mesir, tapi berbeda dengan cara memperlakukan umat atau memperlakukan sesama, dalam hal ini budak, sesuai dengan yang Allah mau. Memberikan kebebasan, memberikan kepedulian, dan memberikan rasa adil buat para budak ini. Allah yang dipercaya Israel sangat luar biasa, karena Allah tidak ingin Israel sama dengan bangsa Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Bapak Ibu, kita sudah merdeka selama 75 tahun. Penjajahan Belanda sangat menyakitkan buat kita. Kenapa? Karena kurang lebih 350 tahun kita dijajah, Bapak Ibu, plus Jepang yang 3 tahun itu. Bapak Ibu, ini kesempatan kita. Bagaimana kita boleh menghargai anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan buat bangsa ini. Kurang lebih ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya yang kita bisa pelajari pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya status yang jelas. Israel jelas bebas dari perbudakan Mesir. Indonesia jelas bebas dari penjajah sudah kurang lebih 75 tahun. Kita pun jelas bebas dari apa? Dari perhambaan dosa melalui Yesus yang sudah mati dan bangkit di kayu salib. Identitas kita, Bapak Ibu, jelas sekali bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Orang-orang merdeka yang tidak hanya merdeka dari penjajah, tapi orang yang merdeka dari perbudakan dosa. Yang kedua, Bapak Ibu, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang bertanggung jawab. Ketika Allah mengatur Israel begitu rupa supaya jangan sampai seperti bangsa Mesir, Allah yang sama mengatur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk punya dasar, punya peraturan, punya rambu-rambu dalam kita menjalani hidup. Rambu-rambu dasar kita, pedoman kita adalah apa? Firman Tuhan. Allah yang luar biasa, Bapak Ibu, yang mengatur kita, yang membimbing kita, mengarahkan kita dengan firman-Nya, supaya hidup Bapak, Ibu, dan saya tidak sama dengan para penjajah-penjajah yang mungkin semena-mena dalam memperlakukan sesamanya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Allah inginkan Bapak, Ibu, dan saya mengisi kebebasan, mengisi kemerdekaan itu dengan hal yang bertanggung jawab, dengan hal-hal yang mampu dan kita bisa lakukan. Apa yang kita bisa lakukan, Yohanes, dengan kondisi saat ini ketika kita merdeka, tetapi ternyata kita dijajah sama COVID-19, betul Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, saya pernah katakan di dalam khotbah saya bahwa kita jangan menjadi umat yang takluk dengan kondisi keadaan. Kita jangan jadi umat anak Tuhan yang hidup bergantung sama keadaan. Tapi mari kita hidup sebagai umat yang bergantung kepada Tuhan yang sudah memberikan kita peraturan, memberikan kita firman-Nya, memberikan kita arahan untuk hidup.
Dan hari ini Tuhan inginkan kita mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dua, Bapak Ibu, kemerdekaan. Kemerdekaan dari penjajahan. Kemerdekaan dari perbudakan dosa. Dan mari yang ketiga ini, kita isi dengan segala sesuatu yang mampu dan bisa kita lakukan. Di dalam keluarga, lakukan hal yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya sempat memberikan persiapan buat para pelayan-pelayan PA dan PT, bagaimana mereka dimotivasi oleh firman Tuhan agar mengisi hidup mereka selama di rumah ini dengan hal-hal yang positif. Mereka bisa menanam pohon, mereka bisa saling memberikan motivasi satu keluarga, mereka bisa kembali diingatkan ketika siap nanti bersekolah di sekolah mereka masing-masing. Dan hari Bapak Ibu sebagai keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang sudah merdeka ini, mari isi kehidupan kemerdekaan kita dengan hal-hal yang konkret, hal-hal yang jelas. Kita berpartisipasi, ikut serta dalam kemerdekaan, mengisi kemerdekaan yang sudah 75 tahun ini, dengan segala talenta, kebisaan, pola pikir, perkataan, dan perbuatan kita yang positif, yang akhirnya biarlah dunia ini atau biarlah bangsa ini semakin hari semakin memuliakan Tuhan melalui pola pikir kita, perkataan, perbuatan kita sebagai seorang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Mari lakukan apa yang kita mampu, kita bisa berikan buat bangsa ini. Mungkin tidak besar Bapak Ibu, mungkin sederhana, tapi dengan cinta yang besar, kasih yang besar, kasih yang dari Allah, yang sudah membebaskan Israel, yang sudah membebaskan bangsa ini, yang sudah membebaskan Bapak Ibu dan Saudara dan saya dari perbudakan dosa. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini, lakukan sesuatu yang luar biasa. Sederhana, tapi itu luar biasa di dalam Tuhan. Dan biar Tuhan yang begitu rupa sangat dahsyat itu melihat kita begitu rupa menjadi umat yang sungguh-sungguh taat dan tahu bagaimana menghargai, mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Kita yakin kita bisa melakukannya karena kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Merdeka. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pembelajaran yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ketika Israel boleh Kau merdekakan dari bangsa Mesir. Dan Kau atur mereka dengan begitu rupa untuk bisa menghargai sesama. Ajar kami menghargai sesama kami dengan peraturan, dengan firman yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami menjadi manusia yang sungguh-sungguh bisa menghargai sesama kami. Dan kami boleh bergandengan tangan bekerja sama untuk mengisi kemerdekaan kami bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin.